Dirimu adalah gurumu sendiri. Selidiki dirimu sendiri untuk menemukan kebenaran. Kebenaran di dalam dirimu, bukan di luar. Gunakan kesadaranmu untuk menyelam lebih dalam lagi ke dalam diri, hanya menjadi penyaksi. Menjadi penyaksi berarti kita melepaskan identifikasi dari segala pikiran, emosi, dan peristiwa yang terus berganti. Kita bukan pikiran-pikiran kita, bukan juga emosi-emosi yang datang dan pergi. Kita adalah kesadaran yang menyadari semua itu. Dalam keheningan batin, kita belajar mengamati tanpa menghakimi. Itulah langkah pertama menuju pembebasan. Di dunia luar, kita sering mencari jawaban pada guru, buku, atau pengalaman orang lain. Tapi jawaban yang sejati tidak akan pernah utuh jika tidak ditemukan dari dalam. Karena hanya dirimu yang hidup dalam tubuhmu. Hanya dirimu yang mengalami apa yang kau alami. Maka jadilah pelajar dan guru dalam satu tubuh. Filosofi Timur mengajarkan bahwa mengenal diri adalah mengenal alam semesta. Siapa aku? Adalah pertanyaan paling mendalam yang bisa diajukan manusia. Dan dalam pencarian jawaban itu, kita menyentuh inti eksistensi. Keheningan yang tak ternama, cahaya kesadaran yang abadi. Maka beranilah duduk dalam diam. Rasakan napasmu. Saksikan pikiranmu seperti awan berlalu. Karena dalam keheningan itulah, engkau akan mulai mengenal dirimu yang sejati. Bukan topeng, bukan cerita, tetapi kesadaran murni yang selalu hadir, yang tak pernah berubah. Itulah rumah sejati yang selama ini kau cari. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Menyatukan pikiran dan jiwa lewat pernapasan. Bayangkan sejenak bahwa setiap hembusan napas bukan hanya mengisi paru-paru, tapi juga menyentuh inti terdalam dari kesadaranmu. Disinilah keajaiban pernapasan sejati bekerja, ketika napas tidak lagi sekadar mekanisme biologis, melainkan jembatan antara pikiran dan jiwa. Dalam bab ini, kita akan menyelami cara menyatukan dua kekuatan besar dalam diri manusia. Pikiran yang sering sibuk dan jiwa yang selalu tenang, melalui satu gerakan yang paling sederhana, yaitu bernapas. Saat kita menarik napas perlahan dan sadar, ada ruang yang terbuka di dalam diri. Ruang yang tenang, hening, tanpa tekanan. Di momen ini, kita memberi jeda pada lalu lintas pikiran yang padat. Napas menjadi alat utama untuk mengamati, bukan melawan. Ketika pikiran ingin berlari, napas memanggilnya untuk duduk dan diam. Teknik seperti mindful breathing atau pernapasan sadar sangat penting di sini. Caranya sederhana. Cukup amati setiap tarikan dan hembusan napas, tanpa mengubahnya, hanya mengamati. Melalui pengamatan itu, kita mulai menyadari bahwa pikiran hanyalah awan yang berlalu. Ia datang dan pergi, tapi napas, ia tetap hadir setia menjadi jangkar bagi kesadaran kita. Dalam keheningan napas, jiwa kita mulai berbicara, bukan dalam kata-kata tetapi dalam rasa, dalam intuisi, dalam kehadiran yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Pernapasan perlahan membimbing kita memasuki ruang batin yang biasanya tertutup oleh kebisingan dunia luar. Ketika napas dan kesadaran menyatu, muncullah keharmonisan.
Ini bukan sekadar ketenangan, ini adalah keterhubungan. Seperti dua sungai yang menyatu menjadi aliran besar, pikiran dan jiwa tak lagi bertentangan. Kita tidak lagi merasa terpisah dari tujuan hidup, dari mana keberadaan, atau dari semesta. Napas mempertemukan kita dengan diri sejati, bukan yang dibentuk oleh dunia, tapi yang sudah ada jauh sebelum dunia mengenal kita. Ada teknik khusus yang bisa dipraktikkan untuk menyatukan pikiran dan jiwa ini, yaitu pause breathing atau pernapasan dengan jeda kesadaran. Tarik napas dalam-dalam, tahan sejenak, rasakan kesunyian di antara dua dunia sebelum napas dihembuskan. Saat Anda menahan napas itu bukan tentang menahan oksigen, melainkan memberi ruang bagi jiwa untuk berbicara. Dengarkan dengan rasa, bukan telinga. Di situ kesadaranmu akan meningkat tajam dan koneksi dengan sumber energi menjadi lebih kuat. Banyak orang mencari kedamaian di luar melalui tempat yang sunyi, suara alam, atau kata-kata motivasi. Tapi mereka sering lupa bahwa kedamaian sejati tinggal di dalam. Dan kuncinya adalah pernapasan yang sadar. Ketika kita belajar bernapas bukan hanya untuk hidup, tapi untuk hadir, kita mulai merasakan bahwa hidup itu sendiri adalah meditasi. Setiap tarikan napas adalah puisi. Setiap hembusan napas adalah doa. Inilah saatnya menyadari bahwa pernapasan bukan hanya teknik. Ia adalah jalan pulang. Jalan kembali kepada jiwa yang selama ini hanya ingin didengar. Jalan kembali kepada kesadaran yang pernah hilang karena kesibukan pikiran. Saat napas menyatu dengan niat dan perhatian, maka tubuh, pikiran, dan jiwa menjadi satu kesatuan utuh. Dan di titik inilah Anda tidak hanya hidup, tetapi hadir sepenuhnya, utuh dan selaras dengan energi semesta.
Ketika pikiran diam, seluruh alam semesta akan menyerah. Maka ada kata-kata, jika kamu mengangkat tangan, maka Allah akan turun tangan. Dan jika kamu turun tangan, Allah akan angkat tangan. Ini kata-kata yang luar biasa. Cuman implementasinya kadang-kadang nggak ngerti. Jika pikiran diam, seluruh alam semesta akan menyerah. Maka belajar mendiamkan pikiran. Gimana caranya? Itulah pentingnya meditasi. Alergi dengan meditasi, ganti muraqabah kek, muhasabah kek, pakai biar Arab. Tapi intinya adalah belajar menyadari bahwa pikiran bukan diri kita. Belajar menyadari bahwa tubuh bukan diri kita. Diri kita yang sebenarnya adalah sang kesadaran pengamat bagi pikiran. Gak akan larut kalau begitu. Yang melakukan yang begini kebanyakan justru orang lain, bukan kita. Padahal ini ajaran Islam luar biasa. Quran mengajarkan kita untuk belajar muraqabah, muhasabah, musyahadah, mukasyafah. Ini ajaran Islam. Tetapi implementasinya kita nggak ngerti. Coba kalau ditanya gimana cara mendiamkan pikiran, banyak yang belum tahu. Malah ngomongnya gimana cara membunuh pikiran. Pikiran nggak bisa dibunuh. Pikiran tuh kayak anak kecil. Kayak anak kecil pikiran tuh. Kalau anak kecil sedang pegang mainan, ambil mainannya pasti nangis. Cara mengambil mainan itu, kasih mainan baru. Baru dia akan duduk sama yang bagus. Silakan bersila. Ya, tangan di pangkuan, rileks. Oke, tegakkan pinggangnya. Tegakkan punggungnya. Tegakkan lehernya. Luruskan wajah ke depan. Tutup matanya perlahan. Tutup mulutnya perlahan. Dan sekarang fokuskan pikiran pada ujung batang hidung tempat keluar masuknya nafas. Sadari bahwa saat ini kita masih bernafas. Sadari bahwa nafas adalah penghubung antara diri kita yang di dalam dengan semesta luas tanpa batas. Sadari bahwa kita sekarang diliputi oleh daya yang dahsyat. Daya itu meliputi semesta raya dan meliputi diri kita sendiri. Sadari bahwa selama kita bernafas, berarti kita diizinkan untuk mengkreasi kehidupan kita seperti yang kita mau lewat pikiran dan perasaan kita. Terus fokuskan pikiran pada nafas. Pikirkan pikiran pada nafas. Iman itu apa? Pasti jawabnya sama. Iman itu percaya. Padahal kata Nabi, al-iman tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Iman itu pembenaran oleh kalbu, baru diikrarkan dengan lisan, baru nyata menjadi tindakan. Iman dimulai dengan kalbu. Sekarang tanya lagi, apa itu kalbu?
Kata Allah dalam hadis qudsi, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman, itulah sebenar-benarnya rumahku. Jadi kalau iman yang sebenarnya mulai dari kolbu. Makanya karena kolbu itu baitullah, berarti kita tugas pertama ingin jadi orang yang beriman, meniti ke dalam kolbu. Baitullah itu bahasa Arab, artinya rumah Allah. Setiap rumah ada pintunya, setiap pintu ada kuncinya. Makanya ditugaskan para rasul, ditugaskan para nabi untuk menebarkan kunci, untuk membuka pintu kolbu. Kolbunya ada pada diri setiap orang. Kalau kita sudah tahu kuncinya, maka kita bisa membuka segala loker yang di dalamnya berisi rahasia tentang hidup kita. Dan ketika kita menemukan jawaban atas semua rahasia tentang hidup, tidak ada lagi musibah dalam hidup. Hidup menjadi serangkaian berkah yang luar biasa. Makanya yang datang dalam hidup selalu dua. Gak ada jasaku, semua Allah. Yang melangkahkan kakiku adalah daya Allah, yang menggerakkan tanganku adalah daya Allah, yang membuat aku bisa melihat karena Dia tinggal dalam penglihatanku. Itu enggak? Tidak. Baca Allahu Akbar, tetap aja kita yang paling gede, bahkan Allah itu kecil di hadapan kita. Harusnya kalau sudah baca Allahu Akbar, sadari, ya Allah, tidak ada masalah bagiku karena aku punya Engkau yang maha besar. Apa yang kita katakan setelah baca Allahu Akbar? Kata-katanya lucu. Ya Allah, kini aku sedang memiliki masalah besar. Masalah lebih besar daripada Allah. Harusnya katakan sama Allah, ya Allah, tidak ada masalah karena aku punya Engkau yang maha besar. Gitu enggak? Gitu apa tidak? Itu karena kita mengucapkannya kayak robot, ya, pakai speaker lagi, biar orang sekampung dengar kalau kamu sudah mengatakan itu. Oh, dipungkas dengan baca la ilaha illallah, yang mana yang bukan Allah. Kemanapun kamu memalingkan wajah, di situ ada Allah. Gitu. Gak ada. Bisakah kita kembali ke wajah asli kita? Bisa. Apa katanya? Satu, mulai sekarang kita hilangkan dominasi masyarakat, orang tua, guru, siapapun yang telah mencengkram kita sampai kita tidak berdaya, yang telah menciptakan kita bertopeng kayak hari ini. Yang kedua, ikuti hati nurani, ikuti Rasul sejati, ikuti diri sejati kita, ikuti Allah yang ada di dalam kolbu kita. Karena Allah sendiri mengatakan qalbul mukmin baitullah. Baitullah yang sebenarnya adalah kolbunya orang yang beriman. Jujur Bapak Ibu, sering gak Bapak Ibu mendengarkan suara kebenaran dalam diri? Sering? Kan sebetulnya Allah itu bicara, cuma tidak lewat kata-kata. Tapi kita tidak mau mendengarnya. Kenapa? Sudah ada takurungku iga, takut melawan lingkungan, karena lingkungan sudah ngasih topeng dan atribut seperti yang kita miliki saat ini. Bisakah kita kembali ke wajah asli kita? Bisa. Apa katanya? Satu, mulai. Tiuplah trompetmu sendiri, jangan nunggu nanti. Tiupan pertama, baca kitab diri, kenali siapa yang hidup dalam dirimu itu. Tiupan kedua, semua yang bernyawa pasti merasakan mati. Mati sebelum mati,
Untuk bisa mengenal Allah, maka buanglah akuan dirimu yang masih merasa ada wujud diri. Tiupan ketiga, semua yang mati akan terbangun, kiamat dan hari kebangkitan. Maknanya adalah setelah kebangkitan kesadaranmu, bahwa pada dirimu itu hanya Allah yang ada, maka jiwamu akan selalu dalam keadaan tenang dan gembira. Sabda Nabi, semua manusia itu dalam keadaan tertidur, mereka akan bangun apabila dia telah mati. Maknanya adalah kebanyakan manusia tidak mengenal hakikat dirinya sendiri. Dan setelah mengenal siapa dirinya, maka hilanglah keakuannya, sehingga di dalam menjalani kehidupan tiada lagi mengeluh, putus asa, sombong, jumawa, takabur dan lain-lain. Di kedalaman sunyi yang paling hakiki, ketika dunia telah menepi dari hati, di sanubari yang terjaga oleh cahaya rahasia, mengalirlah satu lafaz agung, Hu, Allah, Hu. Dia yang maha gaib, yang tak terjangkau oleh akal, namun hadir dalam setiap helaan napas. Zikir ini bukan sekadar suara, ia adalah getaran jiwa yang meretas batas wujud. Hu adalah panggilan roh kepada asalnya, kehadiran mutlak yang tak bernama selain Allah. Lalu Allah bukan hanya nama, tapi keseluruhan makna dari segala yang ada dan tiada. Saat hati menembus Hu, ia dibuka menuju makrifat, mengenalnya tanpa perantara, mencintainya tanpa syarat. Zikir ini berawal dari lisan, lalu menetap di dada, kemudian mencair menjadi kesadaran suci. Ia naik dari zikir lisan, menuju zikir kalbi, hati, lalu menembus zikir ruhani, ketika ruh sendiri yang berseru, hingga sampai pada zikir sir, rahasia yang hanya diketahui oleh sang kekasih dan yang dikasihi. Dan ketika seseorang terus dalam zikir ini, maka ia tak lagi mengucap, tapi menjadi. Ia tidak hanya menyebut Hu Allah, tapi dihidupkan olehnya. Disitulah fana bermula, musnah dalam cahayanya, hidup dalam kehendaknya. Hu Allah, sebuah panggilan yang tidak didengar telinga, tapi dirasakan oleh jiwa yang terjaga. Karena dalam zikir itu, yang bicara bukan kita, tapi Allah lah yang sedang menyebut dirinya sendiri melalui kita. Di kedalaman sunyi yang paling hakiki, ketika dunia telah menepi dari hati, di sanubari yang terjaga oleh cahaya rahasia, mengalirlah satu lafaz agung, Hu, Allah, Hu.